4 tahun yang lalu, setelah menamatkan pendidikan di bangku SMK, aku sempat bekerja di salah satu sekolah Islam terpadu bagian staf administrasi. Bukan karena tidak ingin lanjut kuliah, hanya saja aku belum berhasil lolos saat mencoba mengikuti serangkaian tes agar mendapat beasiswa di salah satu perguruan tinggi. Jadi, aku memutuskan untuk mencari pekerjaan agar bisa menabung untuk kuliah di tahun depan. Ayah dan ibu sudah setuju, tapi Tuhan berkehendak lain atas rencana yang sudah aku buat. Harapanku pupus saat 8 bulan setelah bekerja sebagai staf administrasi. Ayahku yang bekerja sebagai tukang ojek mengalami kecelakaan. Saat itu adalah hari-hari terberat bagiku. Tanpa ibu dan adik-adikku tahu, sampai sekarang aku selalu menangis bila kembali mengingat tentang hari itu. Aku adalah anak manja. Ibuku selalu bilang aku adalah anak ayah, dalam artian aku sangat manja pada ayah. Di antara aku dan 2 adikku, akulah yang paling dekat dengan ayah. Dari aku SD sampai bekerja, ayahlah yang selalu mengantar dan menjemputku di sekolah. Aku sering marah pada ayah kalau ia telat menjemputku, dan caraku marah padanya adalah dengan menangis. Aku masih ingat bagaimana di sore itu aku terus menggerutu dan mengirim pesan pada ayah karena sudah 2 jam lebih ia belum juga datang menjemputku. Aku sangat kesal, bahkan tanpa malu aku menangis di dalam kamar mandi sekolah, hingga akhirnya aku mendapatkan pesan dari salah satu saudaraku yang bilang kalau ayah tidak bisa menjemput, jadi dialah yang menjemputku. Saat aku bertanya kenapa, dia cuma bilang kalau ayah sedang tidak enak badan. Namun ternyata ketika aku pulang ke rumah, ayah sedang terbaring di atas kasur lantai yang digelar di ruang tengah. Telapak kakinya mengeluarkan banyak darah dan ibu sedang berusaha untuk menghentikan pendarahannya dengan daun babaton. Namun, darahnya tidak kunjung berhenti. Aku menangis. "Jangan nangis, ayah nggak kenapa-napa," itu yang ayah katakan padaku. Aku hanya mengangguk, namun, tangisku tidak bisa berhenti karena aku adalah penyebab apa yang menimpa ayah saat itu. Kata ibu, saat menerima pesan dariku sore itu, ayah yang memang sedang tidak enak badan memaksakan dirinya untuk menjemputku. Tapi saat di jalan, karena dalam keadaan kurang sehat, ayah menabrak sebuah pembatas jalan dan kakinya tertusuk sebuah besi material bangunan yang ada di dekat pembatas jalan itu. Aku kira cuma luka luar saja, namun ternyata tidak. Saat aku hendak melaksanakan salat malam, aku melihat ibu menangis di samping ayah. "Ayah kenapa?" tanyaku kala itu. Dan untuk pertama kalinya, malam itu ayah yang tidak pernah mengeluh sakit padaku dengan suara pelan mengatakan kalau dia merasa sakit. Cuma anehnya yang ayahku rasakan bukan sakit di kakinya yang terluka, melainkan sakit di kepalanya. Saat itu yang bisa aku lakukan hanyalah membelai kepala ayahku sambil berucap, "Nanti pagi Nay bakal bawa ayah ke dokter. Ayah sabar dulu ya." Ayahku mengangguk, tapi dia terus mengeluh sakit. "Naila Safitri, Naila Safitri. Nay woi, Nay." Lemparan pulpen milik Rani yang mengenai tanganku menyadarkan aku dari bayangan masa lalu. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" Pertanyaan itu diajukan oleh salah satu trainer yang pagi ini mengisi kelas evaluasi untuk 40 kasir. Hari ini aku tengah mengikuti pelatihan kasir di training center yang memang tersedia di perusahaan. Enggak pak," jawabku cepat. "Muka kamu mendung banget kayak langit Bogor siang ini." Sontak seisi kelas tertawa. Muka Naila mendung gara-gara ditinggal nikah sama mantannya. "Pak," celetuk Esih, "kasir cantik asal Sukabumi." "Bukan pak." Muka Naila mendung gara-gara NKL. "Nota kurang lebih, toko melonjak naik kayak harga cabe di pasaran," sahut Ayu, "kasir asal Cianjur." Senang sekali mereka meledekku. Udah enggak usah dipikirin mantan mah. Mendingan cari yang baru aja. Ingat, mati 1 tumbuh 1000. Kalian juga nggak usah mikirin cabe. Ganti aja cabe sama bubuk Aida yang harganya cuma 2.500. Sama-sama pedes kan?
Para kasir angkatanku yang sudah sangat aku hafal nama-nama dan asal kota mereka tertawa semakin heboh. Kami pernah menjalani masa training selama 2 minggu bersama. Seperti anak sekolahan yang selalu digembleng dengan ulangan teori dan praktek pelayanan konsumen, beauty class, penanganan produk, penggunaan ATK, sampai-sampai cara membersihkan kamar mandi yang ada di toko pun kami diajarkan. Tawa selepas ini hanya bisa didapatkan di training center. Kalau sudah masuk toko boro-boro ketawa yang ada paling cuma senyum walaupun kupaksa karena itu syarat wajib yang terdapat dalam SOP, Standard Operating Procedure. Senyum salam sapa. Tidak peduli hati lagi hancur sehancurnya gara-gara tagihan kurset, kurang setor uang ke pusat, yang nggak tahu sebabnya apa. Kita harus tetap tersenyum manis. Nay, tadi lo ngelamunin apaan sih? Sampai Pak Denny lo kacangin? Tanya Rani saat kelas evaluasi telah selesai. Nggak mikirin apa-apa, jawabku. Bohong banget, banyak mins bukan, aku menggeleng. Terus kenapa? Cuma tiba-tiba keinget ayah, jawabku sambil berjalan ke arah parkiran. Rani yang memang sudah aku ceritakan kalau ayahku sudah meninggal 1 tahun yang lalu langsung membelai bahuku. Hari ini ulang tahun lo? Ya? Aku mengangguk. Ya. Hari ini adalah hari ulang tahunku sekaligus hari meninggalnya ayahku. Ayah meninggal tepat di saat aku berulang tahun. Sebelum pulang, main dulu yuk ke botani. Ada film kece loh, dijamin bisa bikin ketawa ngakak kayak Kunti. Aku tersenyum mendengar ucapan Rani. Aku harus langsung balik ke toko. Mau ngapain? Jangan bilang lo mau long shift. Aku mengangguk. Mbak Ina cuti hamil, Dela lagi sakit. Jadi mau nggak mau aku harus rela long shift. Rani langsung geleng-geleng kepala. Emang nggak bisa pinjem kasir dari toko lain? Aku menggeleng. Di areaku lagi kekurang kasir Ran. Jadi nggak ada kasir yang nganggur. Ayo naik, aku meminta Rani untuk segera naik ke atas motorku yang sudah aku starter. Rumah Rani searah dengan toko tempat aku bekerja. Jadi aku mengajaknya untuk bareng. Sepanjang perjalanan menuju rumah Rani, Rani tidak berhenti bertanya banyak hal. Dari masalah toko sampai masalah jodoh dia tanyakan. Dia adalah sahabat baikku di dunia perkasiran. Kami berkenalan saat tes awal masuk. Dia yang meminjamkan pulpen padaku saat tes psikotes dan dia juga yang menangis bersamaku saat kami dinyatakan lulus training dan berhak untuk bekerja sebagai kasir dengan gaji UMR yang tentu bagiku sangat besar. Karena saat aku bekerja sebagai staf administrasi gajiku hanya 500.000. Hanya lulus menjadi kasir bukan PNS. Tapi kami menangis haru layaknya seseorang yang baru saja dinyatakan lulus ujian PNS. Benar-benar lucu kalau aku kembali mengingatnya. Namun, bila sekarang ada yang bertanya padaku, lebih suka bekerja sebagai kasir atau staf administrasi? Tentu jawabanku adalah staf administrasi, tapi beginilah hidup. Apa yang kita sukai belum tentu itu yang bisa terus kita geluti. Untuk kesekian kalinya aku bekerja satu shift dengan Pak Irfan dan Edi. Selepas melaksanakan salat Isya, Pak Irfan memberiku waktu untuk istirahat. Aku mau beli nasi goreng di depan, pamitku pada Edi yang sedang selfie di dekat rak snack. Bukan untuk diupload di media sosial, tapi selfie yang Edi lakukan untuk diupload di grup Pramuniaga, bertujuan untuk menunjukkan rak snack toko kami rapi. Benar-benar kurang kerjaan, tapi bagus juga sih karena hal itu Edi jadi rajin rapi-rapi display. Nitip naik kayak biasa, ujar Edi saat aku hendak pergi ke tukang nasi goreng. Pak Irfan mau nitip nggak? Nggak Nay, Bapak bawa bekal, enak ya yang udah punya istri mah. Ada yang siap siaga buatin bekal. Nay lo mau nggak jadi istri gue biar gue juga ada yang buatin bekal? Celetuk Edi mulai ngaco dan tentu aku mengabaikan ucapannya. Aku berjalan ke arah tukang nasi goreng. Langkahku memelan saat aku melihat sosok Pak Dokter sedang duduk di bangku yang disediakan oleh tukang nasi goreng. Entah kenapa setelah kejadian dia mendorong motorku aku jadi merasa canggung padanya. Padahal hal itu sudah berlangsung 1 minggu yang lalu. Naila,
Edi tiba-tiba berteriak dengan suara super kencang dari arah pintu toko yang terbuka lebar di saat aku hendak kembali ke dalam toko. Karena aku mengurungkan niat untuk membeli nasi goreng. Gue nggak jadi, jangan dibeliin. Kelakuan Edi benar-benar kayak orang hutan. Ngapain sih pakai teriak segala? Jarak tukang nasi goreng sama teras toko kan kurang dari 10 meter, bikin malu aja. Gue nggak jadi beli, langsung mengangguk dan memberikan tanda, oke. Aku yang hendak kembali melanjutkan langkah ke toko lagi-lagi harus kembali terhenti saat ada seseorang yang memanggil namaku yang ternyata adalah Pak Dokter. Iya? Ada apa Pak? Tanyaku sopan. Dia menyodorkan kantong plastik berwarna merah berisi sebungkus nasi goreng padaku. Buat kamu. Aku mengerjap bingung. Buat kamu. Dia mengulangi ucapannya. Bu. Buat saya, tanyaku meyakinkanku tidak salah. Dia mengangguk. Meski bingung, aku tetap menerima pemberiannya. Makasih, Naila. Aku yakin kerutan di keningku pasti semakin banyak. Makasih untuk apa? Seharusnya saya yang berterima kasih karena Bapak ngasih saya ini. Ucapku sambil menunjukkan bungkus nasi goreng yang sudah ada di tanganku padanya. Terima kasih karena kamu sudah mau membantu ibu saya. Ibu, kapan aku membantu ibunya Pak Dokter? Kenal saja tidak? Pertanyaan itu belum sempat aku tanyakan karena aku harus bergegas kembali ke toko saat melihat mobil Bapak manajer areaku yang terhormat datang. Bisa kena omelan panjang kali lebar kalau sampai si tuan manajer yang super sombong itu lihat aku ngobrol di luar di saat jam kerja masih berlangsung. Cepat-cepat aku pamit kepada Pak Dokter dan tak lupa mengucapkan terima kasih untuk nasi goreng gratisnya. Dan aku baru sadar sesuatu. Kok dia tahu namaku?